Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya nafas ini. Serta tidak lupa kita panjatkan salam serta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang sadar Allah. Jadi sadar Allah itu adalah keinsafan atau memulai kita berjalan menuju kepada Allah dan tidak mengingat apapun yang telah terjadi di belakang kita, baik itu banyak dosa ataupun pengalaman hidup kita yang pahit ataupun masa kelam kita. Tidak, jangan kita ingat, tapi kita berjalan ke depan lurus kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Belas Kasih. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada seluruh makhluknya, terutama yang disebut dengan manusia, karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini dengan peran masing-masing, yaitu ketika beranjak dewasa, ketika beranjak akhir balik, di situ adalah suatu penentuan peran. Ada yang diperankan buruk, ada yang diperankan baik. Semua itu adalah pembelajaran, semua itu adalah amanah. Peran hidup itu adalah amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita diperankan dengan peran yang buruk, yaitu mengalami atau menjalani hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, dengan bahasa lain yang diharamkan, apa kita bisa menolak? Tidak, itu pasti terjadi dulu, karena di situ ada suatu pembelajaran. Ketika kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan yang lurus, nah itulah yang disebut dengan fitrah. Fitrah kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai hambanya, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah mengira kita sebagai manusia bisa mengatur Allah. Kan justru sebaliknya, kitalah yang diatur oleh Allah. Maka daripada itu, ud'uni astajib lakum, banyaklah berdoa. Apakah berdoa itu meminta atau memohon? Doa itu adalah memohon. Tapi di dalam doa kita jangan banyak mengharap, tapi pasrahkan semuanya lurus kepada Allah, biar Allah yang menentukan mau dijawab atau tidak dijawab, mau dikabulkan ataupun tidak dikabulkan. Itu sudah kehendak Allah, karena di dalam doa itu ada suatu kesadaran jiwa yang menyadari, yang menjalankan jiwa dan menyadari siapa yang memberi jiwa, yaitu Allah. Maka kita terima peran kita, baru kita bersyukur. Dalam syukur ini adalah tidak berkomentar, tidak mengeluh, namun kita terus berjalan memerankan peran kita masing-masing. Ketika kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti,
maka Allah akan merubah dan mengubah peran kita dari yang jelek menjadi yang baik. Itu kan semuanya ketentuan Allah. Dengan bahasa lain kan, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak merubah dirinya sendiri. Nah, perubahan karakter, perubahan peran itu tidak bisa dirubah oleh orang lain kalau bukan diri kita yang merubah. Namun di situ kita harus pasrah. Semua itu adalah kehendak Allah. Semua itu adalah kuasanya Allah. Maka Allah akan memberi perubahan kepada diri kita karena kita sudah merubah diri. Maka itulah ridho warido. Ketika kita ridho, Allah pun ridho. Ketika Allah ridho, kita pun ridho untuk menjalankan peran kita yang saat ini. Maka sadarilah yang memberi semuanya, yaitu Allah. Maka sadar Allah. Itulah yang disebut dengan konsep sadar Allah, yang diaktifasi oleh metode zikir nafas. Maka setiap saat nafas ini keluar masuk, setiap hembusan kita, hembusan nafas kita dibawa kemana dan mengarah kemana. Selama hembusan nafas ini hu Allah, maka selamat dunia dan akhirat. Tapi ketika hembusan nafas ini kepada alia dunia atau menuhankan duniawi, maka celakalah bagi kita. Karena dunia adalah tempat persinggahan. Karena dunia adalah perjalanan hidup menuju pulang. Maka mari kita sama-sama belajar sadar Allah dan menyadari eksistensi Allah di dalam kenyataan hidup kita, bahwa kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang menjadi amanah Allah kepada kita, kita terima, kita syukuri dan yakini bahwa pertolongan Allah itu pasti. Maka itu Allahu Akbar. Ya. Cukup sekian celotehan pribadi malam ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi saudara dan sahabat sesama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Wasikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus pada Allah dan sadar Allah.